Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu di forum e-college ini melalui Zoom. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Kali ini saya ingin membicarakan mengenai potensi tindak pidana dalam praktek shadow banking. Nah, ini adalah penulisan yang sangat sederhana, mungkin nanti bisa dikembangkan. Tulisan saya hasil identifikasi bahwa ada potensi pidana di maraknya praktek shadow banking ini. Ini latar belakangnya adalah pengaruh revolusi industri. Nah, ini revolusi industri kita tahu dimulai pada abad ke-18. Ketika itu adalah revolusi 1.0. Nah, sekarang adalah revolusi 4.0. Nah, ini adalah zaman digitalisasi, zaman komputasi, semuanya begitu ya. Saya nggak begitu tahu mengenai apa istilahnya teknologi sebenarnya ya. Cuman saya ingin mendeteksi nanti teknologi itu dampak hukumnya itu bagaimana gitu. Nah, kemudian jumlah shadow bank yang semakin menjamur. Nah, ini yang berbentuk koperasi itu sudah dideteksi itu ada sekitar puluhan ribu, jadi 67.000 lebih begitu. Dan yang terdaftar, yang legal itu hanya sekitar 500-an. Nah, kalau untuk vintage itu ada 1.000 lebih begitu ya. Terus kemudian yang legal itu juga hanya sekitar 13 saja gitu. Nah, ini kan sangat kewalahan, jadi OJK, kemudian Satgas itu kan sangat kewalahan untuk menertibkan lah istilahnya shadow bank yang menjamur ini. Kemudian adanya dampak shadow bank yang negatif. Jadi ceritanya ini dampak shadow bank ini juga akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. Nah, ini tindak pidana yang mungkin muncul dari praktek shadow bank itu adalah ini. Yang pertama adalah TPPU, kedua adalah bank gelap. Nah, memang shadow bank itu kita artikan bank bayangan atau memang artinya bank gelap gitu ya. Kemudian pencurian atau peretasan data pribadi. Yang keempat adalah tindak pidana ITE. Nah, ini sebenarnya nggak usah, langsung begini saja. Nah, tindak pidana ITE. Nah, sekarang yang pertama adalah pencucian uang. Nah, kita tahu pencucian uang itu adalah proses untuk menyembunyikan asal-usul uang kotor itu menjadi uang yang bersih. Nah, prosesnya dinamakan pencucian uang ini. Jadi ini pasal 3 ya, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan selanjutnya yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, jadi kata-kata yang terakhir ini merupakan hasil tindak pidana ini menunjukkan bahwa pencucian uang ini adalah tindak pidana ikutan. Tindak pidana ikutan setelah adanya tindak pidana sebelumnya. Nah, tindak pidana sebelumnya ini atau kita sebut sebagai tindak pidana asal atau predicate crime. Nah, predicate crime ini yang menghasilkan uang kotor atau dirty money. Nah, kemudian pencucian uang ini adalah tindak pidana ikutan atau subsidiary crime atau istilahnya tindak pidana anak. Nah, tindak pidana anak. Jadi ini ada tindak pidana bapak, ada tindak pidana anak gitu ya. Nah, di mana sih letak potensi pidana di praktek shadow bank ini? Ini ada di sini. Jadi ada di tahapan pencucian uang. Jadi kita tahu di pencucian uang itu ada 3 tahap, yaitu placement, kemudian layering, dan integration. Yang pertama adalah placement. Placement ini menempatkan uang kotor tadi, dirty money tadi, di satu sistem keuangan yang sah begitu. Tapi sekarang banyak yang tidak ya, banyak yang tidak ditempatkan di sistem keuangan. Nah, ini juga shadow bank ini juga menjadi sasaran empuk dari penempatan uang kotor ini gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap layering. Nah, tahap layering ini adalah bagaimana caranya si pencuci uang itu membuat sistem keuangan yang rumit sehingga susah untuk terlacak. Nah, ini juga shadow bank ini juga menjadi sasaran empuk di tahap layering ini. Jadi seseorang yang mempunyai uang kotor itu bisa mentransfer uangnya, atau dia
memasukkan uangnya di beberapa shadow bank. Jadi shadow bank A, B, C dan seterusnya begitu. Akhirnya sulit teracak. Nah, misalkan dari salah satu shadow bank yang dia transferin uang tadi, itu bisa diambil kemudian dibelikan saham. Atau dia ambil lagi dari shadow bank yang lain kemudian dia membuka usaha. Nah, itu ya. Jadi memang sistem keuangannya dibuat rumit di di tahapan layering ini. Kemudian yang ketiga adalah integration. Integration itu bagaimana sistem keuangan yang sudah dia ciptakan tadi itu kemudian uangnya dia ambil lagi. Nah, ketika uang ini diambil di tahapan integration ini seakan-akan uang itu adalah uang yang bersih seperti baju yang harum setelah di laundry begitu ya. Itu. Kemudian baru dia bisa membelanjakan uang itu di tahap integration ini. Setelah tahap integration ini bisa membeli rumah mewah, bisa membeli mobil mewah begitu. Pencucian uang ini kadang-kadang juga uang yang dia hasilkan tadi dari tindak pidana kejahatan itu dia belikan barang-barang yang tidak bernama seperti emas begitu ya, itu kan tidak bernama itu. Kemudian falas dan lain sebagainya supaya tidak terdeteksi. Nah, kemudian yang kedua adalah tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan ini sebenarnya ada dua istilah ya, ada istilah tindak pidana perbankan, kemudian yang kedua ada tindak pidana di bidang perbankan. Itu dua istilah yang common, dua istilah yang umum. Nah, tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana atau crime through the bank, dan sasaran tindak pidana itu atau crimes against the bank. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang dalam, ya, bukan biasanya, tetapi dilakukan oleh orang dalam. Memang kalau tindak pidana perbankan nanti beda dengan tindak pidana di bidang perbankan, ya. Jadi bank itu dia sebagai sarana dan kemudian dia juga sebagai korban. Nah, itu. Tindak pidana perbankan ini merupakan salah satu dari white collar crime. Jadi ada beberapa ya, banyak white collar crime itu. White collar crime itu apa sih? Nah, ini biasanya kita sebutnya tindak pidana ekonomi, ya. Tindak pidana ekonomi atau white collar crime. Nah, syarat atau unsur-unsur tindak pidana white collar crime ini adalah dilakukan oleh orang tertentu. Nah, makanya di sini di tindak pidana perbankan ini yang bisa melakukan itu adalah orang-orang dalam bank, entah itu komisarisnya, kemudian kepala cabang, misalkan seperti kasusnya Maybank begitu ya. Nah, itu jadi orang dalam yang bisa melakukan. Nah, karena orang dalam yang bisa melakukan, maka aturan yang dipakai atau peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah peraturan mengenai perbankan itu sendiri. Nah, sekarang ini white collar crime ini adalah dilakukan oleh orang tertentu tadi ya, kemudian mempunyai motif ekonomi, ini jelas ya. Kalau kasusnya Maybank itu sampai dana nasabah hilang 22 miliar. Kemudian merugikan masyarakat dan atau negara, jelas kalau tidak pidana perbankan itu pasti akan merugikan masyarakat karena di situ banyak dana masyarakat yang terhimpun di situ gitu. Kemudian apabila nanti terjadi sesuatu kepada bank tersebut, maka negara juga ikut rugi karena pasti negara juga akan memberikan bailout gitu ya, seperti kasusnya Bank Senturi itu. Nah, kemudian ini jenis-jenis tindak pidana perbankan sebenarnya di dalam undang-undang itu ada 13 jenis, tetapi bisa dikategorikan menjadi 4 jenis. Nah, praktek shadow banking ini ada di poin pertama. Jadi tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan usaha bank atau legalitas bank. Ya, jadi dia tidak izin. Jadi banyak dari shadow bank itu yang tidak melakukan perizinan karena kalau dia melakukan perizinan itu harus melalui istilahnya prosedur tertentu. Pasti kalau shadow bank itu sudah tidak melakukan perizinan karena ini ya. Nah, itu dia disebut bank gelap karena tidak melakukan perizinan. Nah, yang ini yang tindak pidana di bidang perbankan atau TP Bank, kalau ini dapat dilakukan semua orang. Kalau yang tindak pidana perbankan kita sebut white collar crime, kalau ini bisa kita sebut sebagai blue collar crime. Kalau yang tindak pidana perbankan bisa kita sebut economic crime, kalau tindak pidana di bidang perbankan bisa kita sebut sebagai economic criminality. Dia dapat dilakukan semua orang, kemudian menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Kemudian memenuhi peraturan tindak pidana di luar undang-undang, misalkan undang-undang korupsi begitu, atau KUHP mengenai penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ini ada pencurian atau peretasan data pribadi. Nah, ini juga sangat rentan ya di Sedobank ini. Nah, subjeknya siapa saja, perorangan maupun badan hukum. Kemudian objek data pribadinya itu ya bisa nama lengkap atau nama asli, KTP, alamat lengkap, emergency kontak, kemudian nama ibu, kartu keluarga, foto selfie untuk otorisasi ya. Kemudian nomor rekening dan slip gaji. Nah, ini ada kasusnya ojol itu, ada banyak sekitar 70 ojol itu dia tertipu. Jadi ada Facebook yang menawarkan uang 100.000 asalkan ojol itu mau foto selfie dengan menampilkan KTP begini. Nah, ternyata itu oleh penipunya itu digunakan untuk melakukan pinjaman online. Akhirnya ojolnya tadi itu disuruh membayar gitu. Ini masih diurus. Nah, cara meretasnya ini bisa mengambil informasi dari profil, daftar aplikasi pengguna akun medsos, phishing link, mengambil informasi yang sudah dihapus, kemudian wifi spy atau biasa disebut wi-spy, memberi akses untuk pinjaman online, kemudian SIM swap, mengirim virus, dan lain sebagainya. Kemudian ini tindak pidana melalui ITE, ini ada di pasal 26, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah ini sebenarnya sebelum ini kan masih masih dibicarakan gitu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, tapi sebelum undang-undang ini sebenarnya banyak dibicarakan mengenai data pribadi. Nah, salah satunya ini adalah melalui undang-undang ITE ini ya, di pasal 26 ayat 1. Nah, ini juga ini bisa dibaca. Saya kira ini dulu presentasi saya, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.